Halo semuanya, nama saya Nadine Zamira dan benar sekali, saya sejak kecil jatuh cinta pada alam dan lingkungan hidup. Dan I've made it my purpose to share this love, supaya semakin banyak orang juga merasakan cinta terhadap alam. Saya tahu bahwa isu lingkungan hidup itu sangat besar, tapi saya harus mulai dari suatu tempat, dan saya mulai dengan taman kota. Nah, mungkin teman-teman mungkin belakangan ini sering lihat atau sudah mulai mendengar bahwa isu ruang terbuka hijau itu mulai hangat. Pemerintah kota kita sudah banyak membangun taman-taman kota baru di Jakarta. Tetapi 3 tahun lalu ketika saya mulai menelisik taman kota, sama sekali tidak ada yang membicarakan tentang taman kota. Bahkan ketika saya berbicara dengan teman-teman, ternyata asosiasi taman kota itu sangat negatif. Kok ngomongin taman kota tiba-tiba keluar kuburan gitu ya. Karena ternyata kami temukan bahwa taman kota itu diasosiasikan dengan tempat yang kotor, tidak aman, tidak nyaman. Mesum katanya banyak yang pacaran Kak di taman kota gitu ya. Dan yang terakhir angker, ini yang paling saya sukain. Kenapa taman kota dianggap angker gitu ya? Ya pantas saja kalau nggak ada lampunya ya kan. Dan ini ternyata bukan tanpa alasan kenapa orang berpikir seperti ini mengenai taman kota di Jakarta. Kalau kita jalan-jalan ke kota-kota lain di dunia, manajemen taman kota itu berada biasanya di bawah agensi yang namanya Parks and Recreation, taman dan rekreasi. Di Jakarta dinamakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Parks and Cemeteries. Beda banget ya. Dan kita jadi bisa lihat hasilnya itu seperti apa gitu. Parks and Recreation and Parks and Cemeteries. Jadi di sini kelihatan bahwa hilang sekali human-centered design di dalam pengembangan dan pengelolaan taman kota. Tahu nggak teman-teman bahwa ternyata ada 1.000 taman kota di Jakarta? 1.000. Tapi apakah kita tahu taman kota itu ada di mana? Enggak ya, rata-rata nggak tahu. Saya pun sampai dengan 3 tahun terakhir yang lalu itu, saya belum pernah menginjakkan kaki di taman kota. Dan ketika saya temukan taman kota yang ada di Jakarta, ternyata it's really not that bad. Cuman kita harus merubah cara kita melihat taman kota tersebut. So we decided that parks in Jakarta need help. But to revive parks, we need to bring back the humans into the parks. Ini Hidden Park. Hidden Park adalah jawaban kami terhadap permasalahan taman kota di Jakarta. Hidden Park adalah sebuah kampanye publik untuk mengangkat atau mengembalikan fungsi taman-taman kota yang terbengkalai di Jakarta. Kalau ada 1.000 taman tapi taman tersebut tidak dimanfaatkan ya buat apa gitu ya. Jadi Hidden Park sudah berjalan selama 3 tahun dan tujuan kami adalah create demand for parks. Jika semakin banyak orang datang ke taman, mengalami interaksi yang positif di taman, tentunya dia akan juga semakin sadar akan isu-isu taman kota dan this will create the demand for parks and hopefully the improvement of parks. Selama 3 tahun terakhir kita sudah hinggap di 3 taman berbeda di Jakarta yang rata-rata biasanya tidak diketahui orang sebelumnya. Pertama di Taman Langsat, itu di Barito, kedua di Taman Tebet, dan yang ketiga di Taman Tanjung Pasar Minggu. Ini adalah gambaran atau visi kami mengenai taman kota. Hidup, banyak orang yang datang memanfaatkannya, dan menjadi ruang yang positif untuk berbagai hal. Saya di sini ingin berbagi bahwa menurut kami hal-hal terbaik dalam hidup, the best things in life, ternyata bisa ditemukan di dalam ruang-ruang di tengah kota, yaitu taman kota. And saya akan berbicara mengenai beberapa hal-hal terbaik itu. Satu hal yang kita lupakan mengenai taman kota, ternyata ini adalah sebuah ruang edukasi yang sebenarnya sangat luar biasa. Dan ini dilupakan oleh guru-guru maupun orang tua. Ini adalah sebuah taman di bilangan Senayan. Ini adalah sebuah taman swasta bernama Taman Krida Loka.
Di taman ini memiliki koleksi pohon-pohon lokal Indonesia yang luar biasa dan menjadi salah satu tempat favorit kita ketika kita mau mengajarkan mengenai keanekaragaman hayati di tengah-tengah kota. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita buat khusus untuk anak-anak. Penting sekali untuk mereka mulai berinteraksi dengan taman kota, berinteraksi dengan lingkungan melalui taman kota. Ini salah satu program terfavorit saya juga. Biasanya kita ajak sekolah-sekolah di sekitar sebuah taman dan kita ajak mereka untuk mulai menanam sayur. Menanam sayur sampai merawat, sampai melakukan panen dan makan di tempat. Jadi mereka benar-benar bisa menghargai apa artinya merawat sebuah makhluk hidup gitu ya. Dan dari hal atau program sesimpel ini bisa muncul kesadaran yang lebih lagi terhadap lingkungan. Ini adalah Dimas, dia di dalam sebuah workshop Taman Impian mengatakan bahwa taman impiannya dia adalah taman yang banyak rumputnya. Kenapa? Karena kata dia kalau saya lari-lari, saya jatuh, nggak bakal sakit. That's brilliant. Itu simple dan brilliant sekali. Tetapi kenapa di taman-taman kota kita ada tulisan tidak boleh menginjak rumput? Yang salah siapa? Ini adalah salah satu momen favorit saya. I really love this picture. Ini adalah Liam. Liam umurnya 3 tahun dan sudah 3 tahun juga datang ke Hidden Park. Dan interaksi-interaksi dan momen-momen seperti ini yang bisa ditemukan di mana lagi kalau bukan di taman kota. The two biggest factors that contribute to happiness around the world, menurut the science of happiness, adalah a sense of community and frequent community celebrations. Dan ini lagi-lagi bisa dilakukan di taman kota, di ruang-ruang yang sudah kita lupakan di kota kita ini. Selain itu, buat anak-anak gitu ya, keluarga dan teman adalah 2 faktor juga yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka. Dan lagi-lagi saya akan perlihatkan foto-foto di mana banyak program-program di dalam Hidden Park yang kita kembangkan yang bertujuan khusus untuk membangun interaksi antara keluarga, antara anak-anak dan orang tuanya. Antara lain ini perpustakaan terbuka kita yang ternyata banyak sekali penggemarnya. Ya, lagi-lagi momen-momen di dalam Hidden Park yang kita senang banget. Nah, selain sebagai ruang edukasi, ruang berinteraksi antara keluarga, sebuah taman kota juga adalah sebuah ruang untuk meningkatkan kesehatan kita. Ya, di dunia saat ini, dokter-dokter sudah mulai prescribing yang namanya Parks Prescription. Jadi sebelum memberikan obat kepada pasiennya, dia mengatakan pergi dahulu ke taman. Karena dari taman bisa stres bisa menurun, tingkat kebahagiaan secara umum juga bisa semakin tinggi dan ini menjadi kunci terhadap pemulihan seseorang. Ini juga salah satu session yoga anak-anak yang juga bertemakan alam, di mana anak-anak diajarkan menggunakan indera mereka untuk menangkap elemen-elemen alam. Dan juga taman kota itu adalah ruang kreativitas. Kita banyak sekali mencoba hal-hal baru di taman kota seperti tadi urban camping, walaupun setelah itu kita bikin api unggun, terus rumputnya jadi gosong dan kita dimarahin deh sama dinas pertamanan. We won't do that again, tapi banyak hal lain yang kita lakukan, antara lain seperti farmers market ini. Lalu baru-baru ini, tahun ini kita juga mencoba dinner fine dining di taman kota. Pernah nggak kebayang untuk melakukan dining di taman kota? Dan ini juga menjadi platform bagi kita untuk mengangkat local culinary talents yang bisa menyajikan makanan mereka di dalam ruang yang berbeda. And this was a really amazing experience yang kita pengen ulang lagi. Konser, ini juga yang paling disenangi sama teman-teman anak-anak muda. Dan melalui Hidden Park, banyak sekali kita temui teman-teman kita yang mereka dengan sukarela memberikan tenaga mereka, memberikan skills mereka, gimana caranya untuk mengangkat taman kota. Seperti teman-teman musisi kita dan juga so many people, ada sekitar 26 komunitas setiap tahun yang ikut dalam gerakan Hidden Park. Layar tancap, udah lama kan nggak layar tancapan di taman kota?
Waktu itu ininya Halloween lagi, jadi nonton film serem di Taman Langsat waktu itu. Ada yang udah nonton film Taman Langsat yang sekarang? Itu nggak benar tuh semuanya. Yang nggak ada tuh cuman lampunya aja, makanya dibilang angker. That's not true. Dan yang penting, oh ya, ini juga adalah suatu program kita namanya Parktivist, jadi park activist ya. Teman-teman anak-anak muda yang membantu kita untuk clean up di taman-taman, dan mereka dengan sukarela juga meluangkan waktu mereka. Nah, memang saat ini yang kami butuhkan masih banyak. Ini adalah baru langkah awal yang kami lakukan. Kami berpikir untuk misalnya mengembangkan apps digital yang kira-kira bisa menjadi orang bisa melihat di mana saja taman-taman yang ada di sekitar mereka supaya mereka bisa datang padanya. Kami juga berpikir untuk membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk membangun fasilitas dan lain-lain. Saat ini pemerintah berusaha keras ya untuk membangun lebih banyak taman kota. Karena walaupun kita punya 1.000 taman kota, ini masih jauh sekali dari target 30% ruang terbuka hijau yang harusnya ada di taman kota. Tapi menurut saya, it's our job to make it alive, ya, untuk menghidupi taman kota. Ini adalah tim saya. We're not perfect. Kita setiap tahun tambah lama tambah kurus ngurusin taman. Tapi apa yang saya ingin share adalah bahwa memang untuk memulai sebuah perubahan, especially to create a resurrection gitu ya, itu terdengarnya seperti hal yang mustahil. Tetapi it's not impossible, terutama dengan tim yang luar biasa bisa mendukung Anda. Dan I think to share opinion is great, but to share perspective, that's even better. Bayangkan apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita semua memiliki perspektif yang sama, memiliki visi yang sama untuk mengangkat, mengembalikan kehidupan terhadap hal-hal yang sudah mati. Okay. Now, I will leave you with a short karaoke song. I know you know this song. You sing with me? Okay, let's do it. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. Okay. So, thank you very much. See you at the park. Dan jangan lupa bahwa ada ruang-ruang di tengah taman, di tengah kota kita yang bernama Taman Kota. And if you see it in a different light, ini bisa menjadi sebuah urban paradise tersendiri. Thank you.